Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, Ibu guru hebat semuanya, perkenalkan, nama saya Rahmat Hidayat, berasal dari SD Negeri 7 Padang Panjang Timur, calon guru penggerak Angkatan 9, Kota Padang Panjang, dengan Ibu Fasilitator, Ibu Nur Hikmah Wijaya, dan Ibu Pengajar Praktek, Ibu Vivi Wulandari. Pada video ini, saya akan menyampaikan terkait dengan koneksi antar materi modul 2.1 pembelajaran berdiferensiasi. Bapak, Ibu guru hebat semuanya, selamat menyaksikan. Bapak, Ibu guru hebat semuanya, pada video koneksi antar materi 2.1 ini, ada beberapa pertanyaan pemantik yang wajib dijawab. Pertanyaan yang pertama, apa pembelajaran berdiferensiasi dan bagaimana hal ini dapat dilakukan di kelas? Pembelajaran berdiferensiasi adalah teknik instruksional atau pembelajaran di mana pendidik menggunakan berbagai metode pengajaran untuk memenuhi kebutuhan individual setiap peserta didik sesuai dengan kebutuhan mereka. Kebutuhan tersebut dapat berupa pengetahuan yang ada, gaya belajar, minat, dan pemahaman terhadap mata pelajaran. Pembelajaran berdiferensiasi ini memiliki tujuan untuk menciptakan kesetaraan belajar bagi semua peserta didik dan menjembatani kesenjangan belajar antara yang berprestasi dengan yang tidak berprestasi. Singkatnya, pembelajaran berdiferensiasi adalah proses pembelajaran yang dibuat sedemikian rupa sehingga peserta didik merasa tertantang untuk belajar. Ada 4 faktor yang ikut berperan dalam meningkatkan pembelajaran yang berdiferensiasi ini, yakni konten, proses, produk, dan lingkungan belajar. Pada prinsipnya, dalam pembelajaran berdiferensiasi ini, tujuan pembelajaran di kelas mesti sama atau wajib sama, meskipun bahan ajar, penilaian, dan metode penyampaian bisa berbeda-beda berdasarkan kebutuhan masing-masing peserta didik. Penting untuk dicatat bahwa beberapa peserta didik pasti memiliki tingkat pengetahuan yang baik tentang suatu topik belajar tertentu, sedangkan ada peserta didik yang lain tidak, karena peserta didik tersebut memiliki pengetahuan yang sama sekali baru dengan topik tersebut. Selain itu, beberapa orang siswa atau peserta didik juga memiliki kemampuan pemahaman yang lebih baik dan lebih cepat jika ia mendengarkan penjelasan pendidiknya atau gurunya secara langsung atau melalui audio. Sedangkan beberapa orang peserta didik lainnya dapat belajar secara efektif apabila ia berpartisipasi aktif dalam proses pembelajaran. Dan beberapa orang peserta didik lainnya harus menghabiskan waktunya untuk membaca sendiri guna mendapatkan pengetahuan secara utuh dan lebih lengkap. Selain itu, kita juga mungkin memiliki anak yang senang belajar berkolaborasi dalam sebuah kelompok kecil, sementara beberapa peserta didik lainnya lebih suka belajar secara mandiri. Oleh karena itu, betapa luar biasanya kita sebagai pendidik menciptakan atau menjalankan pembelajaran yang berdiferensiasi sehingga keunikan segala potensi yang ada pada peserta didik kita dapat optimalkan sehingga menjadi peserta didik yang bahagia, yang terlayani semuanya. Bagaimana penerapan pembelajaran berdiferensiasi dapat dilakukan di kelas? Kita sebagai pendidik, ada beberapa langkah yang dapat kita lakukan untuk menerapkan pembelajaran berdiferensiasi di kelas. Di antaranya, yang pertama, menerapkan tujuan pembelajaran. Yang kedua, menganalisis kebutuhan belajar peserta didik dengan melakukan asesmen diagnostik, baik itu kognitif maupun non-kognitif, berdasarkan aspek kesiapan belajar peserta didik, minat, dan profil belajar peserta didik. Yang ketiga,
Membuat perencanaan pembelajaran setelah menganalisis kebutuhan peserta didik dengan menerapkan 3 strategi pembelajaran berdiferensiasi, yakni konten, proses, produk, dengan memperhatikan lingkungan belajar yang aman, nyaman, serta mendukung pembelajaran peserta didik. Yang keempat, melaksanakan modul ajar atau RPP berdiferensiasi yang telah dirancang secara optimal. Yang selanjutnya, yang kelima, pendidik aktif melihat perkembangan, kendala, atau hambatan yang dialami oleh peserta didik, serta dalam prosesnya, pendidik aktif menyampaikan pertanyaan pemantik untuk memancing ide-ide kreatif yang berkaitan dengan pencapaian tujuan pembelajaran kepada peserta didik. Yang keenam, pendidik melakukan program pengayaan dan remedial untuk peserta didik. Yang ketujuh, peserta didik bersama pendidik merefleksi pembelajaran yang telah dilaksanakan. Peserta didik apakah bahagia serta senang dalam pembelajaran tadi, serta apa yang harus diubah untuk perbaikan pembelajaran ke depannya. Selanjutnya, yang kedelapan, pendidik melihat potensi lingkungan sekitar untuk pembelajaran sehingga sesuai dengan zaman dan alam peserta didik. Kita lanjutkan ke pertanyaan pemantik yang kedua, bagaimana pembelajaran berdiferensiasi dapat memenuhi kebutuhan belajar peserta didik dan membantu mencapai hasil belajar yang optimal. Yaitu, pendidik dapat melakukan pemetaan kebutuhan berdasarkan 3 aspek, yaitu yang pertama, kesiapan belajar. Pendidik melihat kesiapan belajar peserta didik untuk melihat kapasitas peserta didik mempelajari materi, konsep, atau keterampilan yang baru. Yang kedua, minat belajar. Pendidik memberi instruksi kepada peserta didik untuk belajar sesuai dengan minatnya. Hal ini dikarenakan belajar sesuai dengan minat dapat meningkatkan motivasi dari peserta didik. Yang ketiga, profil belajar. Hal ini mengacu pada pendekatan atau bagaimana cara yang paling disenangi peserta didik agar mereka dapat memahami pelajaran dengan baik. Masih terkait dengan pertanyaan pemantik yang kedua, bagaimana pembelajaran berdiferensiasi dapat memenuhi kebutuhan belajar peserta didik dan dapat membantu hasil belajar yang optimal. Dengan cara, pendidik menerapkan secara optimal dan tepat 4 aspek dalam pembelajaran berdiferensiasi, yaitu yang pertama, konten. Terkait dengan apa yang akan diajarkan oleh pendidik atau apa yang akan dipelajari oleh peserta didik di kelas. Hal ini dapat dilakukan oleh pendidik dengan cara menyesuaikan berdasarkan tingkat kesiapan, minat, dan profil belajar yang dimiliki oleh peserta didik. Yang kedua, proses, yaitu kegiatan yang dilakukan oleh peserta didik di kelas, yaitu kegiatan yang bermakna, bukan yang tidak berkorelasi dengan apa yang sedang dipelajari di kelas. Yang ketiga, produk, terkait dengan hasil akhir dari pembelajaran untuk menunjukkan kemampuan pengetahuan, keterampilan, dan pemahaman peserta didik setelah menyelesaikan 1 unit pelajaran sesuai dengan kesiapan, minat, dan profil belajar peserta didik. Yang keempat, yaitu lingkungan belajar. Lingkungan belajar yang dimaksud meliputi susunan kelas secara personal, sosial, dan fisik. Lingkungan belajar juga harus disesuaikan dengan kesiapan peserta didik dalam belajar, minat peserta didik, dan profil belajar peserta didik agar peserta didik memiliki motivasi yang tinggi dalam belajar. Lalu, bagaimana koneksi antar materi modul 2.1 pembelajaran berdiferensiasi dengan modul lainnya pada pendidikan guru penggerak? Sama-sama terlebih dahulu kita ingat bahwa pada modul 1.1 kita belajar terkait dengan filosofi Ki Hajar Dewantara. 1.2 kita belajar terkait dengan nilai dan peran guru penggerak. 1.3 terkait dengan visi guru penggerak. 1.4 terkait dengan budaya positif. Sedangkan
2.1 Pembelajaran berdiferensiasi. Tentu ada kaitan dari kelima modul ini. Mari kita lihat kaitan antar materinya. Kaitan antar materi modul 1.1 Filosofi Ki Hajar Dewantara dengan 2.1 Pembelajaran berdiferensiasi. Pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara adalah proses menuntun segala potensi yang ada pada peserta didik agar dapat menjadi manusia maupun masyarakat yang bahagia serta dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya. Tugas pendidik adalah menganalisis kebutuhan peserta didik, menyediakan lingkungan belajar yang mengakibatkan peserta didik dapat tumbuh serta berkembang sesuai dengan kodrat atau potensinya masing-masing. Menyediakan lingkungan belajar yang mengakibatkan peserta didik agar dapat tumbuh sesuai dengan potensi dan kodratnya. Sebagai pendidik, kita harus memenuhi kebutuhan belajar melalui pembelajaran yang berdiferensiasi. Melalui pembelajaran ini, kita dapat mengakomodir keberagaman peserta didik melalui proses cek kesiapan belajar, minat, profil belajar peserta didik, sehingga dapat melaksanakan pembelajaran yang berpihak kepada peserta didik. Berikutnya, kaitan antara modul 1.2 Nilai dan Peran Guru Penggerak dengan modul 2.1 Pembelajaran berdiferensiasi. Pada materi ini, kita mengenal pendidik yang mandiri, reflektif, inovatif, kolaboratif, serta berpihak kepada peserta didik. Ini terkait dengan nilai guru penggerak. Kesemua nilai ini diorientasikan pada kebutuhan peserta didik, serta tindakan seperti ini apa yang dapat dilakukan pendidik agar proses dari pembelajaran yang dilakukan lebih baik lagi. Dalam melakukan pembelajaran yang berdiferensiasi, seorang pendidik harus menerapkan semua nilai dan peran dari guru penggerak untuk menciptakan pembelajaran berdiferensiasi yang optimal, yang mampu memenuhi kebutuhan peserta didik, sehingga pendidik dapat mewujudkan kepemimpinan peserta didik dengan menuntun peserta didik yang merdeka mendapatkan sebuah pembelajaran. Berikutnya, kaitan modul 1.3 Visi Guru Penggerak dengan modul 2.1 Pembelajaran berdiferensiasi. Visi yang baik adalah visi yang memperhatikan kekuatan sekolah dan kebutuhan peserta didik. Untuk itu, pendidik dapat menggunakan pendekatan inquiry apresiatif. Melalui pendekatan ini atau melalui tahapan atap dan bagja seperti yang dapat kita lakukan. Yang pertama, buat pertanyaan terkait dengan kebutuhan peserta didik untuk memulai sebuah proses pembelajaran. Yang A-nya, ambil pelajaran apa yang sudah kita lakukan bersama peserta didik. Lalu G-nya, gali mimpi. Gali mimpi tentang kondisi ideal yang akan terjadi dalam proses pembelajaran. J. Jabarkan. Jabarkan 4 strategi pembelajaran berdiferensiasi terkait dengan konten, proses, produk, serta lingkungan belajar. A. Atur eksekusi. Atur eksekusi dengan melakukan penilaian yang sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Pembelajaran berdiferensiasi dapat menjadi salah satu strategi untuk mewujudkan visi guru penggerak yang berpihak kepada peserta didik. Yang terakhir, kaitan modul 1.4 Budaya Positif dengan modul 2.1 Pembelajaran berdiferensiasi. Budaya positif dapat digunakan oleh pendidik bersama peserta didik dalam proses pembelajaran. Dalam hal ini adalah pembelajaran yang berdiferensiasi. Dalam pelaksanaannya, kelas atau sekolah harus memiliki kesepakatan kelas terlebih dahulu agar proses pembelajaran dapat berjalan dengan baik sesuai dengan nilai-nilai budaya positif. Demikian pemaparan materi koneksi antar materi modul 2.1 Pembelajaran berdiferensiasi. Terima kasih. Semoga bermanfaat bagi saya, bagi Bapak Ibu guru hebat yang mendengar, bagi lingkungan kita, terkhusus peserta didik kita, agar lebih baik lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.